Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Di kesempatan hari ini kembali kita akan membahas seputar permasalahan luka yang sedang dialami oleh para pemirsa sekalian, yaitu mengenai luka tetanus. Hal ini seringkali terjadi pada pasien-pasien dan banyak sekali yang belum mengetahui bagaimana langkah pencegahan agar infeksi yang disebabkan oleh bakteri tetanus ini tidak semakin parah. Apakah semuanya sudah tahu dari para pemirsa sekalian mengenai apa itu tetanus, tanda dan gejala, dan juga bakteri apa yang menyebabkan terjadinya penyakit tetanus? Kemarin saya mendapatkan konsulan mengenai luka yang disebabkan oleh ketusuk paku dan ternyata pasien mendapatkan suatu luka yang sangat parah. Dan tanpa disadari ternyata pasien mempunyai riwayat diabetes. Maka dari itu saya akan membahas perihal luka tetanus dan juga bagaimana cara perawatan yang baik agar nantinya infeksi ini dapat segera teratasi dan juga membahas mengenai apa itu tetanus. Oke, silahkan simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan informasi, dan apabila ada pertanyaan seputar permasalahan luka, boleh nanti silahkan tuliskan saja di kolom komentar khususnya tentang luka tetanus. Kita mulai dari apa itu tetanus. Jadi para pemirsa sekalian, tetanus merupakan penyakit infeksi bakteri yang mengancam sistem saraf, di mana biasanya tanda dan gejala yang sering terjadi saat kita terinfeksi bakteri tetanus yaitu terjadi kekakuan pada leher, terjadi kekakuan pada perut, demam, hipertensi, dan juga yang paling parah akan terjadi kejang. Hal ini pastinya sangat berbahaya sekali bagi pasien yang terkontaminasi oleh bakteri yang namanya adalah Clostridium tetani. Nah, untuk penyakit ini memang harus segera dibawa atau diperiksakan ke dokter. Contoh ada kasus di mana memang kontaminasi bakteri ini seringkali terjadi dikarenakan luka yang terbuka dikarenakan tusukan ataupun sayatan. Yang banyak terjadi di masyarakat kita yaitu tertusuk paku. Kenapa harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mencegah terjadinya infeksi tetanus, dan juga biasanya untuk antisipasi akan disuntikkan anti tetanus. Dan menjawab pertanyaan mengenai luka yang terjadi dikarenakan tusukan paku yang berpotensi terjadi infeksi tetanus. Nah, hal ini yang perlu dilakukan oleh para pemirsa sekalian yaitu pertama, silahkan irigasi luka terlebih dahulu dan juga cuci dengan semaksimal mungkin ya, agar nantinya infeksi ataupun bakteri yang berpotensi terjadinya tetanus juga dapat langsung dihilangkan ataupun dikurangi, dikarenakan kalau kita tidak dapat mencucinya dengan baik, biasanya bakteri akan berkembang biak secara cepat pada jaringan luka. Ya, gunakan antiseptik kalau boleh saya menyarankan, atau gunakan povidone iodin untuk pertolongan pertama. Apakah diperbolehkan? Silahkan diperbolehkan ya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri. Dan segera tutup lukanya dan dibawa ke fasilitas kesehatan. Rumah sakit, puskesmas is okay, silahkan, ataupun ke klinik boleh ya. Dan silakan jelaskan kondisi kepada perawat ataupun dokter yang sedang menangani luka tersebut. Nah, dan juga pasien-pasien ini biasanya sangat lama ya, dan menunggu. Entah dikarenakan takut atau kenapa, ya memang
saat ini yang harus kita lakukan apabila terkena tusukan paku ataupun sayatan dikarenakan benda tajam, untuk antisipasi mencegah terjadinya tetanus, ya alangkah lebih baiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu lama. Resikonya biasanya infeksinya akan cepat sekali menyebar. Seperti kasus yang dikonsulkan kepada saya, seperti ini. Ya, berawal dari tusukan paku, ya, dibiarkan begitu saja karena keterlambatan dalam pemeriksaan, maka yang terjadi adalah infeksinya menyebar dan merusak jaringan sekitar luka ataupun sekitar tusukan dari paku tersebut. Hal ini menandakan keterlambatan dan juga terjadinya spreading infection, ditandai dengan demam, ya, suhu tubuh mulai naik, dan juga biasanya pasien sampai menggigil. Nah, hal itu harus diantisipasi dengan pemberian antibiotik. Bagaimana cara perawatan yang baik? Dalam kasus ini memang dibutuhkan antimikroba dan juga antibiotik yang cocok. Biasanya pasien-pasien harus mengkonsumsi antibiotik seperti clindamycin, seperti ciprofloxacin ataupun cefixime, ya. Silahkan boleh atau silahkan tanyakan ke dokter untuk pemberian antibiotik yang tepat untuk kasus luka tetanus. Dan untuk cara perawatannya, ya, pertama kita harus irigasi lukanya terlebih dahulu dengan NaCl. Ya, setelah itu boleh ditambahkan povidone iodin, ya, untuk membersihkan lukanya, ya, atau pemberian antiseptik yang cocok. Dibersihkan semaksimal mungkin untuk mencegah berkembang biaknya bakteri pada jaringan luka. Nah, apabila dipaksakan, jangan sampai dilakukan debridement karena biasanya luka yang seperti ini masih terjadi inflamasi ataupun peradangan. Ya, untuk membuang jaringan mati, silahkan tunggu dulu sampai peradangan menurun. Ya, sampai inflamasinya menurun, boleh kita lakukan debridement untuk membuang jaringan mati. Nah, luka seperti ini memang berpotensi terjadinya nanah di bekas tusukan paku. Ya, alangkah lebih baiknya memang harus dibuka. Hanya saja kalau pasien merasakan nyeri, tidak usah dipaksakan. Oke. Nah, untuk salep yang cocok untuk luka tetanus seperti ini ataupun bekas tusukan paku dan pasien memang mempunyai riwayat diabetes. Hal ini menambah parah kondisi lukanya karena keterlambatan, ya, telat untuk dibawa ke fasilitas kesehatan, penanganan awal yang salah, dan juga pemeriksaan perawatan yang kurang tepat berpotensi terjadinya penyebaran infeksi. Jadi salep yang cocok, kalau saya merawat luka seperti ini, biasanya saya menggunakan iodoso powder dan juga saya mix dengan metcovazine. Nah, iodosopnya 70%, metkonya 30%. Ya, jadi kita mix, kita campur, lalu kita oleskan pada luka. Ya, untuk lukanya silakan oleskan secara merata dan apabila bisa boleh dimasukkan ke lubang bekas tusukan paku menggunakan spuit kalau pasien tidak merasakan sakit. Apabila sakit cukup dioleskan yang tebal pada jaringan luka yang sudah mengalami kerusakan, ya, yang ditandai dengan adanya nanah pada kulit sekitar luka dan peradangan pada kulit sekitar luka. Hal ini menandakan terjadi inflamasi, ya, terjadi kontaminasi bakteri, dan ini lukanya sudah lebih dari 3 hari sampai seminggu, ya, dari kejadian. Maka dari itu ini berpotensi terjadinya infeksi karena inflamasinya memanjang. Setelah itu tutup kasa, boleh tutup melolin silahkan, ataupun tutup foam dressing untuk mencegah apabila cairan banyak keluar. Ya, silahkan boleh tutup foam. Lalu fiksasi dengan menggunakan kohesif bandage ataupun diplester. Tapi eksekusinya sangat baik ini, ya. Kebetulan ini yang konsultasi adalah teman saya, ya, yang pernah praktek ke pedis. Jadi menutupnya sangat baik sekali menggunakan kohesif bandage seperti ini. Oke.
Nah, kontrol luka 2 hari sekali dan kontrol juga bagaimana pasien mengkonsumsi antibiotik karena banyak sekali pasien-pasien disarankan mengkonsumsi antibiotik tapi tidak diminum. Hal ini juga penting nantinya untuk proses penyembuhan pada luka tetanus. Oke, luka jangan sampai kena air dan juga kurangi aktivitas untuk mencegah tekanan agar tidak memperparah kondisi luka. Itu dia penjelasan saya mengenai bagaimana cara perawatan luka tetanus. Semoga bermanfaat dan apabila nantinya ada kesulitan untuk perawatan lukanya, boleh dikonsulkan kembali ke nomor saya ataupun tuliskan di kolom komentar mengenai perawatan luka. Ya, semua tentang luka boleh dicurhatkan di sini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lain, support channel ini agar terus berkembang. Dan saya, Muhammad Sibromulis, Mantri Luka, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.